subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam semesta. Oke, ketemu lagi dengan Mas Ong di sini. Pada hari ini semoga semuanya sahabat-sahabat Mas Ong dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sebagaimana biasanya pada akhir tahun kita akan membahas tentang Shio. Ya. Shio ini dipercaya berpengaruh dalam kehidupan setiap manusia. Dan tentu saja setiap penggantian tahun itu ada shio yang didaulat ya, artinya dianggapnya berkuasa, seperti tahun 2020 adalah tahun tikus logam dan tahun 2021 nanti adalah tahun kerbau, unsurnya juga masih logam. Nah, ada beberapa shio yang memang mengalami ciong ya. Ciong ini nanti yang akan kita bahas, dan hari ini juga hadir di sini Pak Heri, seorang pakar metafisika Chinese ya. Nanti kita akan minta pendapatnya tentang apa sih sebenarnya itu ciong gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Mas Ong ingatkan untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, dan yang terpenting adalah menyalakan tombol notifikasinya ya. Karena Mas Ong nggak punya jadwal yang tetap dalam upload video. Kalau tidak dinyalakan nanti tidak ada pemberitahuan ya. Apalagi nanti kalau nontonnya tahun 2022. Semua sudah lewat ya. Jadi sebaiknya dinyalakan tombol notifikasi itu ya. Itu sangat penting. Oke, mungkin tanpa membuang-buang waktu ya, kita akan lanjutkan pembahasan hari ini. Di dalam tema video kali ini adalah apa sih itu ciong ya. Ciong itu apa gitu ya. Mungkin banyak orang awam itu agak sedikit bingung ya. Oh, tiap tahun saya ada ciong atau ada apa ya. Ciong itu kan bahasa mungkin Hokkien ya. Ciong itu ya? Lebih ke bahasa Hokkien. Hokkien ya. Jadi artinya mungkin orang yang mengalami satu sengkala atau kendala lah ya, atau rintangan yang berkaitan dengan tahun tersebut gitu ya. Mungkin kalau secara umumnya seperti itu ya. Jadi kita langsung aja ya mungkin ya. Sama datang nih Pak Heri ya. Ini yang kesekian kalinya nih. Iya. Terima kasih atas undangannya juga. Iya, dan memang tiap tahun kan saya ada bikin video ya tentang shio gitu, dan kita akan mulai upload 12 video shio dengan pembacaan tarot. Nah, biasanya memang kalau ciong itu saya tidak membahas secara spesifik ya, secara khusus gitu enggak. Karena kan di kartu tidak bisa, oh ini siapa ciong gitu nggak ada ya. Oleh karena itu makanya saya ngundang Pak Heri ya untuk memperjelas ya apa sih sebenarnya itu ciong itu ya. Karena banyak kan orang yang tidak mengerti ya, tidak mengerti, dianggapnya kalau misalnya sudah ciong berarti sepanjang tahun tuh udah gak bisa apa-apa lagi gitu ya. Ada istilah ciong itu kan bisa, kalau istilah kasarnya bisa disebut sial ya. Bisa kan? Dikatakan sial. Sial atau tidak beruntung ya, tidak beruntung. Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu adalah karena berkaitan dengan penggantian tahun. Tiap tahun kan terjadi satu penggantian energi mungkin ya, penggantian energi, shio ya. Apa sih sebenarnya secara umum itu, kenapa ada yang mengalami ciong itu? Jadi ciong secara pengertian itu, secara metafisik itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Apa itu ciong? Ciong itu sebenarnya ya, kalau jujur bertanya saya sih, ciong itu sebenarnya dia ini adalah pertentangan antara dua binatang di dalam di dalam apa namanya, almanak shio ya. Ya, almanak shio. Jadi sebenarnya itu adalah pertentangan dua unsur sebenarnya kalau kita bisa analisa. Tapi meskipun demikian, di antara ciong-ciong itu juga ada yang pertentangan antara unsur yang sama ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau gampang, sebenarnya itu kan ada 12 binatang ya. Nah, sebenarnya itu masing-masing binatang itu sebenarnya mewakili masing-masing ada satu unsur yang diwakilinya. Satu unsur yang diwakili. Jadi ciong itu karena
binatang yang diwakili, misalnya contohnya tahun depan kerbau itu adalah tanah, itu, nah kalau khusus untuk tanah memang banyakkan tanah itu ciong dengan tanah, jadi tanah dengan tanah. Jadi kenapa tanah dengan tanah? Sebenarnya saya agak susah menjelaskannya karena memang ini agak perlu detail. Cuman secara garis besar, setiap unsur tanah ini di dalamnya itu masih mengandung unsur lain lagi. Nah, di dalam unsur lainnya ini ada yang saling ciong. Saling bertentangan ya. Jadi in general bisa kelihatan dari luar antara dua unsur ini langsung, atau juga antara unsur api, misalnya contoh api dengan air, itu kan dua unsur yang ciong. Nah, tapi kalau khususnya dengan tanah itu dia ciongnya lebih ke unsur yang di dalam yang dibawa oleh tanah tersebut. Ya, jadi itu ada namanya, kalau di metafisik Cina itu namanya hidden stem. Hidden stem itu adalah batang langit yang tersembunyi di dalam cabang bumi, ataupun istilahnya binatang ini. Binatang ya. Jadi tahun depan ini sebenarnya unsurnya apa nih? Logam atau tanah? Kalau tahun depan unsurnya logam. Logam ya. Jadi memang ada yang mengatakan tahun depan itu tahun kerbau kayu. Tahun kerbau kayu. Kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan? Ya, itu yang sering kadang-kadang kita suka dengar ya. Apalagi kita baca buku Tongsu bilang ini kerbau kayu. Ya, sebenarnya saya mungkin jelaskan secara ringkas ya, bahwa energi yang dibawa dari setiap tahun, bulan, tanggal ataupun hari itu punya unsur yang namanya batang langit, yang unsur energi di bagian atas, dan unsur yang di bawahnya yang disebut sebagai cabang bumi. Mungkin bagi teman-teman Master Ong yang pernah mengikuti bincang-bincang dengan Master Ong di video sebelumnya, ada saya jelaskan mengenai energi yang ada di batang langit dengan energi yang ada di cabang bumi. Nah, energi batang langit ini ya, bila memang ada hitungan tertentu yang namanya mereka pakai sebagai nayin. Nayin itu adalah melodi suara. Nah, melodi suara itu menggabungkan perhitungan unsur dari atas batang langit dengan cabang bumi ini, sehingga didapatkan satu unsur lain lagi. Nah, jadi sebenarnya bukan unsur yang menurut saya elemen nayin lah kita katakan. Nah, itu sebenarnya dua-duanya sudah melebur sebenarnya kalau saya katakan. Cuman orang sering salah kaprah mengatakan kerbau kayu. Padahal sebenarnya dua unsur ini sudah menyatu jadi satu. Sebenarnya kerbaunya juga sudah tidak ada, ininya juga sudah tidak ada sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih memang ya, mau dibilang salah juga tidak, tapi kalau saya sebagai seorang yang sudah mempelajari hal ini sedemikian lama, hal ini menurut saya sih yang dua-duanya juga bisa dikatakan benar, tapi mau dibilang salah juga tidak. Hanya perbedaan cara mereka menanggapin dan mempersepsikan kedua unsur ini aja. Jadi kembali kepada masalah ciong tadi, mungkin kita bisa simpulkan ya, secara umumnya adalah bahwa ciong itu adalah pertentangan antar unsur, ya, pertentangan antar elemen. Jadi kalau misalnya tahun depan elemen yang lebih dominasi adalah misalnya elemen logam, dan di diri kita adalah elemen yang sebaliknya, yang bertentangan misalnya, maka akan terjadi satu itu juga clash, salah satu faktor ya, ciong itu ya. Inggrisnya sudah clash lah. Jadi pokoknya simpelnya adalah bahwa kalau ciong itu adalah orang yang istilahnya tuh terjadi pertentangan antar elemen ya, itu aja sih sebenarnya ya. Nah itu berarti sebenarnya juga ciong ini kan tidak mutlak ya, tidak 100% mutlak ya. Betul. Secara keseluruhan artinya kalau misalnya saya sionya bertentangan, misalnya ciong, tidak berarti bahwa itu sudah ya semuanya udah selesai, itu enggak ya. Betul. Masih bisa ada perubahan-perubahan, masih bisa ada
apa istilahnya perbaikan dan sebagainya ya. Soalnya kan yang kita amatin itu hanya dari satu sisi, yaitu Hmm, tahun. Tahun Setiap masing-masing elemen daripada tanggal itu semua punya punya unsurnya unsurnya masing-masing. beda-beda Nah, lagi. jadi namanya pilar tahun, pilar bulan, pilar hari, dan pilar jam itu masing-masing punya energinya masing-masing. Nah, jadi yang selama ini orang sering katakan ciong-ciong itu sebenarnya ini dilihat hanya dari satu sisi, yaitu Satu sisi saja. pilar tahun, bahkan kadang-kadang hanya dilihat dari unsur binatangnya yang menurut saya hanya tinggal 1/8 daripada unsur yang kita analisa. Iya, kurang ini ya. Iya, Kurang tepat lah istilahnya. sebenarnya kurang tepat. Ya. Terus kemudian kan kalau misalnya tahun depan itu adalah sio kerbau logam. Kenapa selalu yang sama sionya itu selalu akan mengalami ciong? Oh, Itu kenapa gitu? Karena kalau saya pernah baca cerita kan apanya ya kalau cerita kan tuh beda ya. Mungkin mau diambil tarik ilmiahnya itu susah gitu ya. Dianggapnya bahwa tiap tahun itu kan ada penguasa tahun ya, atau dikenal sebagai apa? Taisui ya. Taisui ya. Nah, Jenderal Taisui ini kan tiap tahun itu berubah ya. Dan perubahan ini kan sesuai dengan sio masing-masing yang berkuasa di tahun itu. Jadi kalau misalnya sio kerbau, ya itu pasti akan bertentangan, orang-orang yang sio kerbau kan ciong gitu. Demikian juga yang tikus gitu. Kenapa justru di tahun yang sama malah ciong gitu loh? Kan harusnya happy dong sama-sama sama-sama kerbau gitu. Ya misalnya kalau misalnya ketemu sama-sama kerbau kan harusnya happy. Kenapa malah jadi ciong gitu? sebenarnya itu juga mungkin ini yang saya perlu agak sedikit luruskan ya. Itu. Sebenarnya dalam kita mempelajari ilmu metafisika ini sebenarnya kerbau ini nggak ada ciong sebenarnya. Kerbau, khusus sio kerbau. Ya, Okay. cuman dianggap begini, pada saat kita melihat diri kita muncul di dalam tahun tersebut kembali, apabila ada sesuatu yang istilahnya memukul ataupun istilahnya membahayakan unsur kita, elemen kita itu, maka itu akan membuat kita ada resiko. Karena istilahnya kita yang pada awalnya hanya bersembunyi, kemudian kita muncul di tahun itu, berarti kan kalau ada sesuatu yang menghantam ataupun yang istilahnya backstabbing atau apa, karena dia keluar itu dianggap bisa punya resiko karena memunculkan diri. Sebenarnya. Iya. Jadi mirip kayak mungkin analoginya itu seperti misalnya tadinya kita ini prajurit nih, ya, di dalam barisan kita di belakang, ya, terus ternyata kita diangkat jadi jenderal, ya, di depan. Mau nggak mau kan kalau di dalam peperangan, misalnya musuh itu paling mengejar itu adalah paling mengincar itu adalah jenderalnya kan. Jadi kalau misalnya tahun ini sio saya yang berkuasa, artinya memang yang seperti ada dijelaskan, incaran energi itu banyak sekali. Sehingga ya bisa dianggap kitanya jadi seperti apa ya? Jadi bumper paling depan, sasaran tembak gitu ya, sasaran tembak. Jadi jenderal itu jadi sasaran tembak gitu. Sehingga ya banyak hal yang mungkin dianggapnya, oh kok tahun ini saya jadi banyak masalah, banyak rintangan, banyak segala macam gitu ya. Oh karena saya ciong tahun ini. Sama ya, seperti gitu. Mungkin analogi saya mungkin gambaran di kantor saya misalnya kita mungkin saya dengan Master Ong ini sama-sama marketing lah, penjualan. Terus tiba-tiba suatu saat bos ngangkat saya sebagai marketing manager. Tentu Master Ong yang sama-sama istilahnya berjuang dengan saya pasti ya ini kok dia gitu. Yang diangkat ya. Nah tentunya kan pasti akan menimbulkan serangan. Istilahnya kita memunculkan diri sehingga istilahnya diangkat lah ya. Jadi sehingga kan menjadi wah ini sasaran. Kok ini yang naik, kok bukan saya misalnya. Jadi itu yang mungkin pengertiannya. Jadi memang kita sudah lumayan jelas ya soal ciong ini ya. Artinya ya kenapa sio yang berkaitan dengan tahun itu malah menjadi ciong, karena ya itu tadinya sembunyi, tadinya di belakang, di garis belakang, sekarang jadi di garis depan. Betul, ya, jadi sasaran tembak. Nah itu yang
menyebabkan terjadinya pertentangan energi itu jauh lebih besar kepada sio yang berkuasa di tahun 2021 ya. Dan ya mungkin kita akan mempertajam lagi ya penjelasan tentang Ciong ini ya. Setiap tahun itu kan ada sio-sio tertentu yang menjadi bertentangan dengan sio yang berkuasa. Nah, tahun 2021 kalau tidak salah 12 Februari ya. 12 Februari ya. Kalau di ini mungkin saya kasih sedikit gambaran untuk pergantian tahun ya sambil saya lihat kalender. Jadi pergantian tahun di kita ini sebenarnya kita ada menganut dua sebenarnya. Mungkin saya jelaskan secara ringkas. Jadi ada yang namanya melalui penanggalan bulan dan ada yang namanya penanggalan kalender istilahnya kalender farmers kalender petani. Iya. Ya. Cuman kalau saya ditanya ya, sebenarnya ini mulai masuk kita hitungnya itu sebenarnya mulai dari pengaruh musim. Jadi kalender petani itu adalah kalender musim. Jadi maksudnya berdasarkan musim. Jadi saat dimulainya musim semi itulah dianggap sebagai pergantian tahun. Dan untuk tahun 2021 itu jatuhnya untuk pergantian musimnya di 3 Februari tahun 2021 tepatnya di jam 21.58. Jadi malam hari. Jadi atau 21.58 itu sudah hampir jam 10 malam ya. Nah, berarti kira-kira 2 menit sebelum jam 10 malam itu kita sudah masuk pergantian musim semi. Tapi kalau secara Imlek itu jatuhnya di tanggal 12 ya. Ya, 12 Februari. Ya. 12 Februari di hari Jumat. Wah, sudah ingat hari Jumat karena mau bagi angpau ya sama enggak lah, bagi angpau. Kalau orang besar kan tidak menarik lagi. Karena harus keluarin uang buat bagi angpau. Kalau anak-anak dulu enak ya, tiap Imlek kita menanti untuk menerima angpau. Oke. Jadi memang ini baru saya sendiri juga baru tahu nih bahwa ada dua ya tadi ya tentang tanggal pengantian musim ya, berbeda dengan pengantian tahun Imlek gitu ya. Cuma memang secara umum, secara garis besar umum, kebanyakan orang menggunakan kalender Imlek ya, pengantian tahunnya. Nah, kembali ke topik kali ini kan memang tentang Ciong ya. Tahun 2021 pasti ada ya sio-sio yang mengalami Ciong yang kita mungkin tidak bicara tentang Ciong yang kecil lah ya. Karena setahu saya ada Ciong yang besar, artinya Ciong yang benar-benar mengalami satu pertentangan energi yang kuat di tahun 2021. Ada yang cuma sedang, ada yang sedikit gitu. Nah, kalau yang sedikit mungkin ya tidak terlalu signifikan lah ya. Tapi yang besar ini yang biasanya yang disebut dengan Ciong itu tadi yang selalu dibahas-bahas ya. Nah, tahun 2021 ini sio kerbau ini kira-kira sio apa yang mengalami Ciong ini? Agak lumayan ini. Kambing sih. Kambing yang paling ini ya. Kambing yang agak utama. Kemudian masih ada binatang lain, mungkin kita diskusi dulu tentang yang kambing aja. Yang berat ya. Jadi sahabat-sahabat Master Ong nih yang sio kambing nih ya. Tapi jangan berkecil hati ya. Oke. Sio kambing, jadi kenapa sio kambing ya yang paling berat bukan sio kerbau gitu? Karena dia yang langsung berhadapan istilahnya kalau di dalam 12 siklus binatang tersebut posisinya itu adalah seberang-seberangan. Bayangin kalau istilahnya kita seberang-seberangan ya itu kan seperti kita mau melawan musuh. Jadi itu sudah tatap-tatapan, sudah siap untuk orang kalau di zaman dulu tuh kan seperti koboi-koboi dulu kan kalau sudah hadapan tuh kan sudah siap dengan pistolnya untuk ditembakkan. Jadi memang energinya memang agak kuat di tahun ini. Jadi posisinya kayak gini ya. Saya kambing kebau. Saling ini. Nah, Ciong ini sering bisa menimbulkan beberapa hal sih sebenarnya. Ya. Salah satu adalah kemungkinan bisa bertukar pekerjaan misalnya,
ataupun berpindah rumah. Mhm. Jadi atau setahun itu selalu aja bergerak. Jadi mungkin pekerjaannya itu yang menuntut untuk harus pindah ke lokasi ini, habis itu nanti ditempatkan lagi ke sini. Bisa juga bisa berupa hal-hal demikian. Jadi bukan berarti ciong ini sesuatu yang buruk. Belum tentu ya? Belum tentu. Yang buruk ya bisa berupa kejadian seperti kecelakaan ataupun yang lain, itu yang buruknya. Itu yang Tapi buruknya. saya selalu mengambil sisi positifnya. Pada saat kita memang di tahun itu akan mengalami hal seperti ciong, memang kita lebih disarankan untuk lebih banyak beraktivitas. Dalam Lebih arti banyak beraktivitas. aktivitas di sini dalam arti bergerak. Kita harus bergerak, jangan bergerak. diam saja. Jangan diam saja malah. Ya, karena dengan kita bergerak berarti kan kita sebenarnya sudah seolah-olah menganggap itu sudah terjadi seperti bukan menganggapnya, seperti ciong itu kan tadi kan saya katakan kan hadap-hadapan kan. ya. Jadi dengan kita berpindah berarti kan sasaran yang di depan itu kan sudah nggak ada dari tahun tersebut. Iya. Jadi dengan kita berpindah-pindah, dia mau arah tembak lagi, kita pindah lagi ke sini. Jadi itu membuat kita juga jadi lebih sebenarnya bukan ini menghindari, tapi meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Nah, itu salah satu tipsnya nih, berarti kita harus lebih banyak bergerak ya, lebih banyak aktif malah. Betul, ya, jadi kalau misalnya tadi sio kambing kan dianggap ciong paling berat di tahun 2021. Malah jadi sahabat-sahabat Master Ong yang sio kambing ya harus lebih banyak beraktivitas malah ya. Betul. Karena yang ya misalnya yang berpuasa tadi ya dia mau lihat kambingnya kemana ya? Udah nggak ada di tempat, ya, sudah berpindah posisi. Tidak tepat. Dari begitu udah cari, udah keker, dia udah dapat, kita pindah lagi. Ibaratnya itu adalah salah satu cara kita untuk meminimalisir salah satu. Mengurangi lah ya. Meskipun hal-hal demikian kadang-kadang memang tidak bisa 100%, tapi memang itu kita bisa aplikasikan. Ya mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak masalah jadinya. Oke. Atau kadang-kadang kita juga nggak tahu dengan sendirinya, misalnya lah kita di tahun ya misalnya lah kita anggap seseorang yang sio kambing, kemudian di tahun itu mungkin tidak tahu lah mengenai hal ini bahwa akan terjadi ciong, tapi pada saat energinya itu memang sudah jalan, bisa aja pekerjaannya yang saat itu dia ini meminta dia pindah ke satu tempat. Jadi memang kadang-kadang tanpa kita sadarin juga bisa demikian. Jadi ada yang bisa berjalan otomatis, ada yang harus kita create atau ciptakan sendiri. Ya, jadi untuk meminimalisir. Jadi kan istilahnya arah tembakannya itu sudah ya kok hilang ini kan. Jadi dia cari lagi. Kalau kita sudah pindah. Kira-kira demikian saya analogikan supaya mempermudah teman-teman Master Ong untuk supaya mengerti lah ya. Jadi sederhananya demikian saja. Nah, ini kan sio kambing yang paling berat ya. Kalau tadi tentang pindah pekerjaan tergantung melihat sisinya dari mana ya. Bisa saja kan pindah pekerjaan malah bagus. Betul, ya kan? Betul. Nah, kita mungkin ya kalau yang sisi terburuknya gitu loh. Sisi terburuknya buat yang bersio kambing ini supaya waspada ya. Karena kita bikin video sebenarnya supaya kita tuh waspada, supaya kita lebih menjaga diri kita ya. Kemungkinan terburuk itu apa sebenarnya yang akan terjadi? Bisa juga sakit. Iya, sakit, kecelakaan. Jadi memang diharapkan kita benar-benar ya mungkin jaga makan, berolahraga, kemudian waktu bawa kendaraan mungkin ya agak jauh lebih berhati-hati. Itu yang paling berat ya, karena berkaitan dengan jiwa juga ya. Ya, jadi memang ada yang memang, tapi kembali lagi ini kan seperti saya katakan tadi ya, itu hanya 1/8. Betul. Jadi memang harus kita lihat semua strukturnya itu baru kita bisa. Ya, tidak semua orang yang bersio kambing itu akan mengalami hal yang sama. Betul. Ya, karena memang kita cuma membahas satu sisi yaitu tentang tahunnya aja. Ya, kita belum bicara tentang bulan, hari, jam,
ya, menit, detik, ya kan itu semua berpengaruh, Betul, ya. betul. Belum lagi berkaitan dengan mungkin benih-benih kebaikan yang pernah dibuat, ya. Benar. Itu lain lagi, ya. Jadi Benar. tidak semua orang Benar. yang bersio kambing akan mengalami hal yang buruk, belum tentu, Betul, ya. betul. Cuma ini sebagai sebuah apa istilahnya pembelajaran supaya kita lebih mawas diri, itu aja. Yang mungkin agak perlu diwaspadain itu adalah di bulan Juli tentunya bagi Bulan yang sio Juli, kambing. sio kambing, Ya, ya, mungkin ya. agak jauh lebih diperhatikan karena pada saat itu juga bulannya adalah bulan kambing. Oh, Ya, ya. jadi istilahnya Hmm. agak double dan Double, ya. muncul juga, Hmm. ya mungkin agak jauh lebih hati-hati. Oke, jadi bulan Juli perlu waspada, ya. mm-mm. Jadi itu tadi Makanya saya perlu lihat kalender. Iya, iya. Oke, itu yang buat sio kambing. Selain sio kambing, ada sio yang lain nggak yang perlu? Sebenarnya sih yang lain-lain sih kalau saya sih katakan yang kalau ya ini mungkin middle class lah, tapi sebenarnya Iya. sih tidak bisa kita katakan ini lebih berat, tapi ya mungkin middle-nya aja. Yang middle kedua itu mungkin yang harus diperhatikan adalah mungkin yang sio anjing. Sio anjing. Justru yang nomor 2 justru sio anjing. Dalam arti begini, sebenarnya mau dibilang dia yang ini enggak, tapi sudah sama rata lah. Nanti sio ini dengan sio ini semua sama rata. Iya, Tapi iya. yang utama yang agak berat memang tadi yang Sio kambing, kambing. karena itu yang langsung berhadapan. Berhadapan. Oke. Kalau yang ini sifatnya dia lebih seperti hukuman. Hukuman. Ada yang dihukum juga. Tapi Nakal bukan, nih, ya. tapi bukan berarti di penjara. Iya, Bisa nakal dalam- nih, ya. Iya. Ini yang sio anjingnya nakal nih, ya. Tahun lalu nakal nih, tahun 2010 nakal, tahun 2021 dihukum nih. Kalau yang sifatnya seperti Sio anjing tadi. sio anjingnya Hmm, tadi itu sifatnya seperti hukuman, dia itu lebih ke seperti like and dislike. Jadi seperti rasa tidak suka. Jadi sebenarnya dia mau dibilang suka atau tidak suka itu dalam arti demikian, dia tidak senang lah melihat adanya anjing ini. Jadi dalam hal ini sebenarnya dia lebih ke arah potensial yang lebih tersembunyi, hidden potensial yang mungkin. Jadi memang agak harus lebih Seperti- berhati-hati untuk kesehatan sebenarnya. Oh, Ya. jadi sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Ya, Sesuatu hidden yang ya. sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Mungkin juga di pekerjaan itu ada musuh-musuh yang tidak terlihat. Ya, Ada orang-orang yang iri. lebih Begitu, ke ya. demikian sih hukuman ini. Jadi dia bukan sesuatu yang berat, tapi dia adalah sesuatu yang ya antara rasa tidak suka aja. Iya, Gitu. Dan dia juga sifatnya diam-diam gitu. Diam-diam, misalnya. ya. Jadi memang lebih kepada istilahnya orang di pekerjaan atau di mana itu ada perasaan orang-orang kayaknya merasa iri lah, merasa tidak suka lah, merasa apa. Jadi Bisa. mereka bisa melakukan sesuatu yang mungkin membuat kitanya tidak nyaman, Betul, ya. betul. Atau misalnya ya penyakit yang kita kayaknya pikir kita nggak ada sakit apa-apa, taunya ada sakitnya seperti Iya. itu, ya. Itu yang buat sio anjing, ya. Iya, ini menandakan bahwa apa istilahnya hal-hal yang apa ada perasaan suka dan tidak suka gitu, ya. Oh, Jadi kebetulan sama ya. jadi misalnya di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan itu cenderung buat sio anjing di tahun depan itu cenderung ada orang-orang yang berprasangka buruk, Ya. cenderung untuk tidak menyukai. Nah, itu biasanya akan menimbulkan karena ada iri hatian dan sebagainya. Jadi kan seperti ya gimana ya? Setiap Mungkin orang lebih- bekerja di mana-mana tetap Iya, ada rasa tapi iri. lebih- Seperti tadi saya lebih kasih kuat contoh lagi, analogi, ya. naik jadi marketing manager aja temannya aja sudah rasa, kok bukan saya ya. Nah, sama kira-kira demikian. Mungkin karena timbul ya, mungkin orang iri lah ya, dia mungkin ya kayak berprestasi, kayaknya Ya. dihargai atau apa gitu, jadi bisa timbul satu hal seperti itu. Ini masih mending lah, ya. Ya, ini nggak separah Kalau yang pertama. yang tadi. pertama, ya. Oke, jadi buat yang sio anjing, ya. Mm-mm. Selanjutnya mungkin ada sio lain. Sio lain sih berikutnya adalah naga. Naga.
Naga juga sebenarnya eh, dia lebih ke namanya hai. Kalau kita istilahnya ham. Ham itu lebih ke kira-kira bagaimana ya? Dia itu sebenarnya menimbulkan sesuatu yang dari dalam itu yang istilahnya seperti orang bilang backstabbing ya. Jadi ya sama ya. Jadi dia lebih ke backstabbing yang lebih ke ada orang yang mungkin membicarakan di belakang atau gimana menusuk dari belakang. Di Ya. depan mungkin dia hahaha hihi, tapi di belakang dia mungkin kurang baik. Jadi dia menceritakan hal buruk kita atau bagaimana. Pengkhianat Ya, pengkhianat lah. Pengkhianat, Lebih ke pengkhianatan lebih. Saya Ini gambar pisau menusuk. Oh, sama juga kebetulan. Ya, jadi ya seperti tadi bilang kan shio naga ya. Tadi kambing, anjing, dan shio naga. Jadi shio naga itu lebih kepada kemungkinan besar ada apa istilahnya itu pengkhianatan ya. Baik mungkin ya rekan, mungkin bisa juga di dalam bisnis rekan bisnisnya itu mengkhianati dianya gitu ya, bisa juga ya, atau ya memberikan satu image buruk di belakang gitu ya, artinya ya membicarakan hal-hal buruk lah, ya artinya menusuk dari belakang ya. Ini perlu diwaspadai juga ya di tahun depan ini buat shio naga. Betul. Masih ada lagi. Oke, lanjut. Nah, masih ada satu binatang lagi, yaitu kuda. Kuda. Ya, kuda. jadi kuda dalam hal ini dia lebih, kalau kita istilah Mandarinnya, dia lebih ke distraction. Jadi dia itu seperti dipojokkan sampai dia harus mengambil satu sikap terhadap, karena dia dipojokkan, yang sebenarnya dia tidak suka untuk melakukan tersebut. Jadi dia melawan. Ya, melakukan sesuatu. Dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka untuk melakukannya. Jadi karena dia terpojok. Terpojok. Iya. Artinya dia apa istilahnya disakiti lah ya. Iya. Disakiti sehingga dia terpaksa melakukan satu kegiatan yang atau membuka sebuah istilahnya rahasia untuk menyerang gitu. Iya, misalnya bisa sesuatu. Ya karena dia dipojokin, karena dia merasa di apa istilahnya tidak adil gitu ya, dikucilkan atau merasa ditekan gitu dan sebagainya, sehingga dia melakukan perlawanan. Betul. Ya, melakukan perlawanan kembali ya. Melakukan perlawanan bisa juga dia menyerang lah ya, menyerang orang yang menyerang dia. Mau dia istilahnya karena sudah terpojok, mau tak mau dia mungkin dengan kartu trupnya lah istilah orangnya. Dia mengeluarkan kartu asnya ya. Iya. Jadi dia mengeluarkan kartu as, artinya oke, kamu sakitin gua ya, nih gua buka nih aibnya kamu itu. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Lebih kurang itu ya. Kalau ininya sih. Jadi dia melakukan perlawanan lah kan, seperti itu, karena dia memegang satu apa istilahnya ya kartu as lah. Iya, kartu as, kartu truf lah. Kartu truf. Sesuai ya. Ya, pas banget. Memegang rahasia, memegang rahasia atau sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk melawan balik. Karena dia sudah terpojok. Sebenarnya dia tidak mau, tapi karena sudah terpojok, bayangin seperti tikus lah, saya kasih contoh, yang sudah terpojok, kita mau nangkap pasti dia mau gigit, dia pasti melawan. Pada awal dia mungkin lari, lari udah sampai ke sudut yang mungkin sudah tidak bisa lagi dia lari lagi, ya pasti mau tak mau dia membela diri. Kira-kira demikian. Jadi itu 4 yang besar ya, kurang lebih ya, dari shio kambing yang pertama, kemudian shio anjing, kemudian shio naga, dan shio kuda. Ya, jadi ini tadi sudah kita bahas ya. Oleh karena itu ya ini sebagai sebuah ya istilahnya gambaran besarnya aja lah ya. Kalau yang mau lebih detail, lebih dalam ya itu ya tentu saja pembahasannya lain lagi. Iya.
Hmm. Selain itu masih ada sio yang perlu mewaspadai lah. Oke, sebenarnya sih untuk Sio ciong ya, kerbau? kita akan cerita ciong ya. Ciong ya. Kalau kerbau ke kerbau ya tadi mungkin kan seperti sudah saya katakan iya. ya, mungkin harus lebih agak low profile lah menurut saya. Karena kan namanya dia tiba-tiba muncul. Jadi Kalau yang dia paling juga pertama. kalau dia juga masih menyombongkan diri, ya pasti dia bisa jadi sasaran tembak. Iya, iya. Artinya dia harus bisa menjaga sikap. Betul. Ya, jadi bagi yang bersio kerbau tahun depan itu supaya terhindar dari masalah, itu harus bisa menjaga sikap. Ya, Artinya menjaga diri ya. Jadi jangan terlalu, misalnya kalau kita punya kelebihan, kita punya pekerjaan yang bagus, kita punya uang yang banyak, kita nggak boleh sombong. Betul, ya. betul. Karena kalau kita sombong, maka itu akan menarik energi negatif lebih kencang lagi ya. Jadi tidak seperti tahun sebelumnya, mungkin tahun itu akan lebih banyak sasarannya ya, sehingga bisa saja itu akan merugikan kita. Betul. Ya, kehidupan kita, bisnis, pergaulan dan sebagainya ya. Artinya bagi sahabat yang bersio kerbau ya harus ya lebih menjaga sikap lah. Betul. Ya, lebih menjaga sikap. Ya seperti ya kita punya semuanya tapi kita harus bisa menjaga sikap. Ya. Kita harus lebih bisa menjaga diri. Artinya menjaga apa yang kita miliki, yang kita punya dengan sikapnya kita. Lebih tenang, lebih sabar dan tidak sombong. Betul. Gitu ya. Betul. Paling itu aja yang bisa. Kalau memang di tradisi Chinese kan memang mereka kadang-kadang memakai istilahnya ciswa. Itu kita akan bahas nanti. Selain ciong ya, tentu saja itu akan banyak orang yang bertanya ya kan, kalau saya sudah ciong, apa yang mesti saya lakukan? Gitu ya. Ya, kalau di Chinese memang ada caranya. Jadi seperti orang kalau sakit ya ada obatnya. Nah, sama juga kalau ada orang yang mengalami ciong, pasti ada cara untuk meminimalkan ya. Jadi bukan berarti menghilangkan, yang ada istilah bisa menghilangkan, tapi meminimalkan itu bisa ya, dampaknya gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya atau jadi satu ini sebenarnya ya. Ya, itu ada istilahnya ciswa ya. Ciswa artinya ya. Jujur sebenarnya kalau ditanya saya ciswa itu seperti apa, saya juga kadang-kadang nggak terlalu ini. Ya, mungkin itu harus di bagian yang lain lah kita bahasnya, karena hari ini kita memang mau fokusnya di ciong ya. Jadi itu tadi beberapa sio yang mengalami ciong yang perlu diwaspadai, dan kita tadi sudah menjelaskan secara ya jelas ya, secara detail ya, supaya kita semua bisa waspada ya. Saya rasa itu aja sih. Beberapa binatang ini kan kita hanya cerita ciong di sini, bukan cerita yang binatang mana yang bakal bagus gitu kan. Mungkin tidak itu lain lagi ya. Kalau nanti setiap sio nanti Mas Ong sudah lagi bikinin videonya ya. Jadi kemarin baru selesaikan video sio tikus ya. Yaitu kita lihat tentang keuangannya, kesehatannya, sama asmara, jodoh dan sebagainya. Nanti juga sio-sio lain, jadi masih ada video ya 12 sio ya, berarti 12 video selanjutnya ya. Ini khusus untuk ciong. Nah, ini kan mudah-mudahan cukup jelas ya. Makanya di tahun lalu saya tidak menjelaskan secara jelas tentang ciong ini ya, cuma hanya berdasarkan literatur ya, bahwa ciong ini ya seperti ini gitu ya. Dan kali ini kan kita lebih jelas dengan membahas dengan Pak Heri ya, secara ilmiahnya, secara keilmuan metafisika Chinese-nya gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup tentang ciong ini, kira-kira ada pesan nggak dari Pak Heri ini buat teman-teman atau sahabat Mas Ong yang mengalami ciong di tahun depan ini? Untuk saran saya sih sebenarnya sih banyak melakukan kebajikan ya. Seperti yang pernah saya temu, ada satu orangnya saya lupa, kalau nggak salah di LinkedIn atau di media apa saya lupa, dia setiap hari akan melakukan satu perbuatan baik ya, yang menurut saya ini
eh, sebenarnya nggak susah ya. Saya kasih contoh misalnya memberi makan kepada mungkin orang yang tidak mampu yang kita lihat ya, ataupun kita melakukan sesuatu hal kebajikan, misalnya ada ya sederhana lah, ada orang mau lewat kita kasih lewat karena orang tua atau gimana, Iya, atau kita iya. bantu orang tua untuk nyebrang jalan. Itu contoh-contoh sederhana yang mungkin tidak membutuhkan biaya punya. Betul. Jadi jangan selalu berpikir bahwa oh kalau kalau harus melakukan kebajikan itu harus melakukan menggunakan uang, tidak selamanya. Nah, itu yang mungkin kunci yang perlu untuk ini. Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan, ini hanya satu unsur dari 8 unsur Betul, yang betul. kita Iya, ceritakan. heeh. Jadi ingat, ini sifatnya secara umum dari keseluruhan itu, tapi belum tentu untuk general untuk semua yang Betul. bersio ini. Betul. Ya, karena memang kita harus melihat keseluruhan unsur yang bertentangan Betul, terhadap betul. hal Memang. tersebut. Jadi ini masih hanya satu unsur saja yang dilihat ya, hanya unsur tahunnya aja gitu ya. Jadi tidak memberikan satu gambaran secara keseluruhannya gitu. Nah intinya buat yang mengalami ciong di tahun depan ini 2021 tadi sudah dijelaskan, kita harus memperbanyak kebaikan ya, lakukan kebaikan sekecil apapun itu nilainya akan memberikan satu dampak yang besar dalam kehidupan kita ya. Dan melakukan kebaikan itu sebenarnya sangat simpel, tapi harus ada kemauan yang besar. Oh ya, satu lagi Ya. mungkin sebelum saya lupa, Ah, bisa juga misalnya kita melakukan donor darah. oh, ya. Ya, ini menurut saya sih salah satu hal yang untuk menghindari yang ciong berat lah, misalnya saya katakan. Tadi yang sio Kenapa? kambing ya. Kecelakaan itu kan biasanya kan, maaf kita katakan kecelakaan kan pasti ada luka. Ya, tapi dengan kita melakukan donor darah kan berarti sebenarnya dari tubuh kita mengeluarkan darah. Jadi secara otomatis bisa sebagai istilahnya meminimalisir karena kita sudah mengeluarkan darah. Oke. Ya, Ya, saya itu juga. salah satu cara untuk ya. meminimalisir efek-efek demikian. Bagi yang mungkin wah saya nggak ngerti tentang bagaimana cara untuk ini, ya gampangnya demikian aja. Iya, Cukup iya. Anda lakukan itu, tapi bukan berarti Anda menyayat diri sendiri. Itu namanya cari penyakit. Itu namanya bunuh diri. Itu bunuh diri. Bukan donor darah. Ya, tapi dengan tujuan kan kita menolong orang. Dengan kita menolong orang, berarti kan satu kebajikan lagi kita lakukan. Nah, itu juga akan menambah nilai, istilahnya mengurangi lah masalah yang akan kita hadapin di tahun depan ini. Ya. Oke, selain itu mungkin penutup dari video ini ya tadi sudah banyak disampaikan ya. Selain berbuat kebaikan dan juga tipsnya kita bisa kebaikan itu macam-macam, bisa donor darah tadi, memberi makan orang tidak mampu ya, bahkan memberi jalan orang yang lebih tua aja itu sudah berbuat baik ya. Jadi itu salah satu intinya berbuat baik. Baik, sebagai penutup dari video pembahasan ciong ini, Mas Ong ingin memberikan beberapa masukan ya. Jadi buat sahabat Mas Ong yang mengalami ciong tadi sudah dijelaskan untuk melakukan kebaikan gitu ya. Selain itu memang kita perlu mawas diri ya di tahun depan karena energi yang bertentangan tadi. Nah, karena itu kita juga jangan sombong ya, menyombongkan diri di tahun depan. Lebih banyak rendah hati ya, artinya lebih banyak menunduk dibanding menegakkan kepala ya, karena itu bisa menghindarkan kita dari masalah ya. Apalagi sahabat Mas Ong yang mengalami ciong, kalau terlalu sombong itu akan menimbulkan banyak masalah ya. Kemudian kita juga harus lebih banyak mendekatkan diri kepada keluarga ya, lebih dekat, lebih sayang. Kemudian juga selain itu kita juga ya mungkin lebih banyak beribadah ya, lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada yang kuasa ya. Selain itu memang gimana pun juga perasaan-perasaan merasa tidak adil, merasa apa istilahnya tuh, merasa dirugikan, merasa ya istilahnya diremehkan ya, itu sebaiknya juga memang kita hilangkan ya. Walaupun kita di istilahnya itu disudutkan, tapi kita jangan membawa perasaan itu
terlalu dalam, ya, itu akan menimbulkan kebencian. Dan kalau sudah menimbulkan kebencian, nanti kita menjadi tidak lagi bisa melihat secara objektif, tidak lagi bisa melihat secara baik, sehingga kita lebih banyak kepada emosi. Dan itu akan menimbulkan masalah, ya. Kalau orang marah, ya tentu aja nanti akan timbul masalah-masalah lain lagi, ya. Ya, meskipun tadi dikatakan ada beberapa cio yang mengalami ciong, tapi ciong itu tidak selalu menimbulkan satu keburukan saja, ya. Karena itulah video ini dibikin, ya. Artinya kalau misalnya sahabat semua bisa merubah diri, ya, mungkin saja di tahun depan bukan ciong, ya, malah jadi bagus gitu, ya. Bisa ada jalan kebaikan, ada jalan terang gitu, ya. Jadi jangan berkecil hati, ya. Artinya segala sesuatu itu tidak, istilahnya itu tidak baku, ya, tidak fix gitu. Kalau kita tadi sudah mendengarkan pembabaran tadi, oh saya tidak boleh sombong, akhirnya di tahun depan kita lebih baik kepada orang lain, kita lebih rendah hati, kita lebih sayang sama orang lain, kan artinya jadi ngaco, ya. Bisa saja orang-orang kayaknya ini orang baik, ya, segala macam, yang tadinya orang tidak suka jadi suka, artinya kan kita sudah berubah. Nah, inilah fungsi daripada kita, apa istilahnya itu, mengetahui, ya, sehingga kita bisa belajar mengantisipasinya. Dan di kartu ini memang dikatakan bahwa tidak selalu bahwa itu keburukan, ya. Kalau kita mau rubah diri, itu ada kebaikan yang datang. Oke, itu mungkin, ya, kesimpulan video hari ini. Terima kasih kepada Pak Heri, ya, yang sudah membagi ilmunya, ya, jadi kita lebih jelas. Dan mudah-mudahan buat sahabat Master Ong semua yang menonton video ini bisa mengambil manfaat. Ya, kalau ada hal-hal yang buruk yang tidak berkenan, ya dilupakan saja, ya. Ambil hal-hal baiknya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam semesta.